Gambarkan diagram gaya geser dan diagram momen bengkok untuk kasus di bawah ini. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat diagram benda bebas. Kemudian beri nama titik-titiknya. Ini adalah titik, katakanlah A, kemudian sebelah kanan B. Masukkan gaya yang bekerja, 4 kN. Masukkan gaya tumpuan, ada AY dan AX. Kemudian di B ada BY. Lalu masukkan ukuran atau dimensi yang dibutuhkan. Pertama ini adalah 6 meter. Lalu totalnya adalah 6 tambah 4, yaitu 10 meter. Lalu cari gaya tumpuan. Dimulai dari sigma momen di titik A sama dengan 0. Ada negatif 4 kN kali 6 ditambah BY ya. BY dikali 10 sama dengan 0. Maka nilai BY adalah 2,4 kN. Kemudian sigma FY sama dengan 0. Ada AY dikurangi 4 ditambah BY. Maka sama dengan 0 dan AY diketahui yaitu nilainya 1,6 kN. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. Ada negatif AX sama dengan 0, maka AX sama dengan 0. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, namun sebelum itu untuk menghemat tempat akan disimpan saja hasilnya ya. Untuk perhitungannya dihapus saja. Akan disimpan di sini BY, kemudian AY dan juga AX. Selanjutnya yaitu melakukan potongan di beberapa bagian. Pertama adalah bagian sebelum adanya gaya dan juga setelah adanya gaya. Maka potongan pertama bisa kita tulis seperti ini, yaitu potongan dari X lebih dari 0 sampai X kurang dari 6. Maka gambar potongannya adalah seperti ini. Kita copy saja. Dipotong di antara X lebih dari 0 dan kurang dari 6. Kurang lebih di katakanlah di sini. Dan hapus bagian yang tidak diperlukan, yaitu bagian sebelah kanan. Akan diambil bagian sebelah kirinya saja. Maka di daerah potongnya akan muncul gaya dalam. Pertama ada V ya, dan juga ada momen M. Kurang lebih seperti ini, M. Masukkan dimensi yang diperlukan. Di sini adalah dimensinya X ya, karena X-nya itu mewakili dari 0 hingga 6 meter. Lalu masukkan persamaan keseimbangan yaitu sigma Fy sama dengan 0. Maka ada apa saja? AY kurangi V sama dengan 0. Maka V adalah AY. AY-nya adalah 1,6 kN. Jadi sepanjang X dari 0 sampai 6 meter itu nilai V-nya adalah 1,6 kN. Masuk ke sigma momen di titik O atau di titik potongannya sama dengan 0, yaitu ada negatif AY ya, karena akan menyebabkan momen searah jarum jam, kali dengan X jaraknya, kemudian ditambah M sama dengan 0. Maka nilai M dimasukkan AY-nya 1,6 yaitu 1,6 X. Ini satuannya kilonewton meter. Jadi
besarnya momen bengkok ya, atau M di potongan dari X 0 sampai 6 meter itu memenuhi persamaan ini, tergantung dari jaraknya. Sehingga kalau kita coba masukkan, apabila X-nya 0 gitu ya, apabila X-nya 0, maka nilai M-nya adalah 0. Karena 1,6 kali X, X-nya 0, 1,6 kali 0, maka hasilnya 0. Kalau kita masukkan nilai X yang maksimal yaitu 6, misalnya 6 meter, maka nilainya adalah 1,6 dikali 6. Hasilnya adalah 9,6 kilonewton meter. Nah, ini adalah nilai gaya dalam yang berupa momen bengkok di antara titik X dari 0 sampai 6. Masuk ke potongan kedua, yaitu yang setelah terjadinya gaya 4 kilonewton. Di copy lagi. Kemudian dipotong kurang lebih di sini. Nah, hapus bagian yang tidak diperlukan. Masukkan gaya dalamnya akan muncul. Pertama ada V ke bawah, dan juga ada M ya, momen. Lalu ada dimensi yang ditambahkan lagi, yaitu dari titik A menuju titik potongnya. Katakanlah X. Di sini lupa diberi judul bahwa potongan kedua yang setelah gaya 4 kilonewton itu bisa dinamakan potongan untuk X lebih dari 6 sampai X kurang dari 10, karena panjang totalnya adalah 10. Kemudian sama, lakukan prosesnya, yaitu sigma Fy sama dengan 0, maka ada Ay dikurangi 4, kemudian dikurangi V sama dengan 0, hasilnya adalah V sama dengan negatif 2,4 kilonewton. Maka nilai V sepanjang X dari sama dengan 6 sampai dengan 10 itu adalah negatif 2,4 kilonewton. Kemudian sigma momen di titik potongannya dilanjutkan, sigma momen di titik O sama dengan 0. Maka ada apa saja? Ada negatif AY dikali jaraknya X, kemudian ada 4 ya, 4 kilonewton dikali jaraknya terhadap titik O, yaitu di sini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah X dikurangi 6 ya. X kurangi 6, lalu terakhir ditambah M sama dengan 0, dioperasikan. Di sini AY-nya 1,6 dimasukkan langsung. Negatif 1,6 X tambah 4X dikurangi 24 ditambah M sama dengan 0. Maka di sini M sama dengan negatif 2,4X ditambah 24. Satuannya kilonewton meter. Sehingga sama seperti sebelumnya, nilai momen bengkoknya tergantung jaraknya. Jika jaraknya yang minimal, yaitu katakanlah 6, maka akan didapatkan nilai 9,6 kilonewton meter. Kalau jaraknya maksimal yaitu 10, maka M sama dengan 0. Kemudian dari nilai-nilai ini yang sudah diketahui, di potongan 0 sampai dengan 6, di potongan 6 sampai dengan 10, baik nilai V dan juga M-nya ya, maka kemudian diplotkan pada diagram momen bengkok dan juga diagram gaya geser. Mungkin pertama dimulai dari diagram gaya geser dahulu. Copy lagi, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dimasukkan nilai V-nya. V dari 0 sampai 6 itu 1,6 kilonewton. Katakanlah di sini ya. Sampai 6, katakanlah sampai sini. Kemudian di potongan yang lain, V di titik 6 meter itu negatif 2,4,
dan di ujung terakhirnya sama juga negatif 2,4. Tekanlah di sini sampai dengan ujung terakhir. Lalu ditarik garisnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang sumbu mendatarnya adalah X ya dalam meter. Kemudian yang sumbu tegaknya, warna hitam aja, adalah gaya gesernya. V dalam satuan kilonewton. Di sini adalah 1,6 kilonewton dan di bawah adalah negatif 2,4 kilonewton gitu ya. Kurang lebih seperti ini adalah diagram gaya geser. Bagaimana dengan diagram momen bengkoknya? Dibuat lagi garisnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu masukkan nilai-nilainya. Yang pertama untuk X sama dengan 0, maka nilai M-nya juga 0. Maka di sini ya. Kemudian X sama dengan 6, nilai M-nya adalah 9,6. Begitu juga di potongan kedua, M di titik X sama dengan 6 adalah 9,6, dan juga terakhir di ujungnya M di X sama dengan 10, nilainya adalah 0, maka di sini. Lalu disambungkan saja garisnya, hingga didapatkan diagram momen bengkok kurang lebih seperti ini, diagram momen bengkok dengan tadi sama ya, yang horizontalnya adalah X dalam meter dan yang vertikalnya adalah M dalam kilonewton meter, sehingga di sini adalah 9,6.